Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2021. Kita semua dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia ataupun di luar negeri. Mari kita datang meresponi panggilan Tuhan untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Mari kita bawa hati kita dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan dalam kebaktian di penghujung tahun ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2021. Kita semua diberkati dan dipanggil Allah untuk datang menyembahnya hari ini. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Dan mari kita berdiam diri di hadapan hadiratnya Allah yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dari mula sampai sekarang dan
kebaikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Puji Tuhan, kita yang telah dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Sebab itu jemaat sekalian, mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang tahun 2021 yang begitu besar di dalam hidupku. Sungguh besar anugerah. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Dulu sesat, kini selamat. Buta kini jali. Anugerah-Mu mengajarku, hilangkan raguku. Sungguh indah anugerah-Mu, saat ku percaya. Dari bahaya dan jerat, kini aku datang. Anugerah-Mu selamatkanku, dan bimbingku Tuhan telah janjikan yang baik, firman-Mu harapanku. Dialah perisai dan bagianku, selama ku hidup. Saat berada di sorga, terang bagai surya, kita akan memuji Allah sampai selamanya. Kita akan puji Allah. Kita akan memuji Allah sampai selamanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau selama kami hidup. Engkau adalah Allah yang maha setia dan maha agung. Perbuatan-Mu yang adil kami lihat Tuhan sepanjang tahun 2021. Pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami rasakan sepanjang tahun 2021. Tuhan, di penghujung tahun ini, kami tetap mau memuji Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tahun 2021 ini bukanlah
tahun yang mudah kami lalui. Tetapi anugerah Tuhan yang besar itu memimpin dan menerangi jalan hidup kami sehingga kami tidak putus asa. Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dengan kedagingan. Kami sering lemah iman. Ampunilah kami Tuhan. Kami pun sering bersandar kepada pengertian kami sendiri. Bukan bersandar pada firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mengampuni kami dari dosa kami dan memberikan pengharapan bagi hidup kami yang singkat ini. Sehingga kami dapat diampuni dan terus bekerja dan melayani Tuhan. Bapa yang di sorga, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Kami rindu, kami boleh menutup akhir tahun ini dengan memberikan hati kami dan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami agar seturut dengan firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan doa ucapan syukur dan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengampun, yang memberikan kekuatan kepada kita saat kita berdosa dan mengampuni dosa kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sepanjang tahun 2021 banyak hal yang terjadi. Tapi bukankah kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Lika-liku kehidupan kita jalani. Tetapi lebih dari itu kita semua adalah orang-orang pemenang di dalam Kristus. Karena Dia mengasihi kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih Yesus itu sungguh indah dan kami rasakan dalam hidup ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik maut ataupun hidup, baik yang ada sekarang ataupun di masa lalu, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus Tuhan kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus
kasih Tuhan selama-lamanya bagi kita. Tahun 2021, ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan memberikan firman-Nya. Dan iman kita kuat. Sebab itu kita dapat berkata, tenanglah, tenanglah jiwaku. Jangan takut, jangan gusar. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, di tahun 2021 ini, kami mengingat khususnya ketika COVID Delta menghantam kami. Kami banyak kehilangan orang yang kami kasihi. Dan bahkan kami barusan merayakan Natal, tidak bersama-sama dengan mereka. Ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi kami, Tuhan. Tetapi Kau mengajar kami dan kami mau berserah kepada Tuhan Sang Pemegang kehidupan. Dan kami berjanji untuk tetap memegang iman kami kepada Tuhan. Tuhan, Kau juga mendengar jeritan hati jemaat-jemaat, di mana tahun 2021 adalah tahun yang sulit bagi perekonomian jemaat. Dan kami diberikan kepada Tuhan kekuatan untuk bertahan sampai detik ini. Karena pertolongan Tuhan nyata. Dan kami sadar Tuhan, kami tidak sendirian menghadapi semuanya itu. Kau hadir dan menolong. Dan memberikan segala hal sesuai dengan keperluan kami, tidak kurang dan tidak lebih.
Sebab itu Tuhan, kami mau berkata kepada diri kami, tenanglah hatiku, ketahuilah bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup. Jiwaku, Tuhan, beberapa hari lagi kami memasuki tahun 2022. Kami ingin memasuki tahun baru ini dengan jiwa yang penuh pengharapan, bukan keraguan. Dengan iman yang melihat kepada Tuhan, bukan melihat besarnya masalah yang tak kunjung selesai. Kami mau masuk di tahun yang baru ini dengan cinta yang lebih lagi kepada Tuhan. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan yang lebih dalam. Apapun yang terjadi di tahun 2022, hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak akan takut memasukinya karena kasih dan anugerah Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Engkau berkati dan Engkau cintai. Tempat di mana kami dilahirkan dan bertumbuh dan diberkati. Tuhan, ketika gelombang 3 COVID melanda dunia ini, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa ini. Berikan kelepasan dan kekuatan kepada negara ini. Dan kami berdoa juga untuk pemerintahan Presiden kami yang terkasih, Bapak Jokowi. Kau berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk memimpin negara ini. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia yang telah membuka kebaktian onsite. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai semua aktivitas yang dilakukan. Boleh menguatkan iman jemaat-jemaat di seluruh tanah air untuk menghadapi hidup yang tidak mudah, untuk menang bersama Tuhan sampai kami bertemu Engkau di surga. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam penghujung tahun 2021, mari kita menetapkan hati kita, memandang kepada Kristus dan firman-Nya. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang memegang janji-janji-Nya. Mari kita katakan, Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di hadirat-Mu kami bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pertolongan dan kasih setia Tuhan. Engkau yang mengantar kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Khususnya ya Tuhan, kami menyadari bahwa di minggu terakhir, di bulan ini ya Tuhan, khususnya juga di tahun ini. Sekali lagi kami menyadari bahwa kami ada semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, kiranya firman-Mu untuk hari ini juga boleh menyapa kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami, menuntun kami dan membuat kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-150, Mazmur nomor 150. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan. Di sana dikatakan demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan adalah terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, saudara-saudara, saya ingin
mengajak saudara-saudara sekalian di minggu yang terakhir ini untuk flashback, untuk kembali ke belakang, untuk menengok ke belakang, atau kita membuat kaleidoskop kecil bagi kehidupan kita. Apa yang terjadi di belakang kehidupan kita? Apa yang sudah kita lewati? Perjalanan kehidupan seperti apa yang sudah kita tapaki? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba renungkan sejenak. Saya memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian waktu beberapa detik ke depan untuk merenungkan bagaimana perjalanan saudara sekalian di tahun 2021 ini. Coba pikirkan sesuatu, lalu setelah itu sebutkan satu kata untuk mewakili perjalanan hidup saudara di tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu sudah memikirkan satu kata untuk mewakili seluruh perjalanan kehidupan Bapak Ibu di tahun 2021. Kira-kira apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara ada yang berkata demikian, Pak, satu kata yang mewakili seluruh kehidupan saya di tahun 2021 adalah anugerah. Mungkin juga ada orang yang berkata, Pak, satu kata untuk mewakili kehidupan saya di tahun 2021 adalah berkat. Wow, itu luar biasa. Mungkin yang lain juga berkata sebaliknya, Bapak Ibu. Gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Atau yang lain juga bisa saja berkata madesu atau masa depan suram. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa hidup di tengah masa pandemi yang berkepanjangan seperti yang kita hadapi sampai hari ini telah berdampak signifikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Siapapun kita menghadapi yang namanya pergumulan-pergumulan hidup itu, tantangan-tantangan hidup itu di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Nah, Bapak Ibu, waktu di belakang kita memberikan torehan. Masa hidup kita yang lalu memberikan torehan bagi kita, bagi saudara sekalian, bahwa sebagian saudara mungkin di masa pandemi memiliki banyak peluang yang baik. Namun sebagian orang lain mungkin justru sebaliknya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Pandemi adalah masa yang penuh tantangan dan pergumulan. Bagi mereka mungkin yang beruntung di masa pandemi akan mudah berkata, puji Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mungkin mengalami tantangan dan pergumulan, struggling dalam hidup mereka mungkin sulit untuk berkata, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kata puji Tuhan yang kita utarakan, yang kita ucapkan sebagai anak-anak Tuhan yang keluar dari lubuk hati kita adalah sebuah respon yang bergantung musim hidup kita, Bapak Ibu? Apakah itu hanya muncul, kata puji Tuhan itu muncul bergantung dengan situasi hidup kita saja? Apakah bukan karena iman dan pengharapan? Kalau saya baik, saya akan berkata puji Tuhan. Kalau tidak baik, saya akan sulit berkata puji Tuhan. Apakah semacam itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nah, mari kita akan belajar dari pengalaman atau firman Tuhan dari kitab Mazmur ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kata yang seharusnya muncul dari lubuk hati setiap anak-anak Tuhan dalam merespon musim kehidupan mereka adalah puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari kitab Mazmur. Kita tahu bahwa kitab Mazmur terdiri dari 150 bagian atau 150 nomor atau pasal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari bagian kitab Mazmur ini kita akan menemukan bahwa sesungguhnya kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat puitis tetapi juga realistis. Jadi boleh dikatakan puitis realistis. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab puitis realistis, Bapak Ibu? Mari kita perhatikan, saya katakan puitis karena memang kita tahu bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab puisi yang tentunya mengandung banyak hal-hal atau model atau style yang puitis. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa ternyata kitab Mazmur itu juga adalah satu kitab yang realistis. Artinya apa? Ketika kita membaca kitab Mazmur, kita akan menemukan bahwa sang tokoh atau umat Tuhan juga mengalami pengalaman-pengalaman kehidupan yang sama seperti kita, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi himpitan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami tekanan, tantangan, ancaman musuh, keraguan, kegagalan, berkat, dan lain sebagainya. Nah, semua itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Pergumulan-pergumulan real yang dihadapi mereka dan juga dihadapi oleh kita hari-hari ini.
Jadi intinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Mazmur, sesungguhnya Mazmur ini mengingatkan tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus merespon kehidupan kita. Nah, kita akan membaca atau kita akan memperhatikan Mazmur 150. Bagaimana dengan Mazmur ini? Apa hubungannya, relevansinya dengan kehidupan kita? Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama ya. Mazmur 150 ini dipandang sebagai penutup dari jilid kelima kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu ada 5 jilid. Jilid yang kelima itu dari nomor 107 sampai 150. Dan Mazmur 150 ini juga dipandang sebagai penutup dari keseluruhan kitab Mazmur. Nah Bapak Ibu, kalau kitab Mazmur nomor 150 adalah penutup dari bagian kitab Mazmur ini, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab yang puitis tetapi juga realistis Bapak Ibu, maka kita bisa memahami apa? Sebuah komposisi, berdasarkan komposisi yang dilakukan atau yang diterapkan oleh kitab Mazmur ini yang diakhiri dengan pasal atau nomor 150 ini, kita dapat mengkonklusikan bahwa di tengah segala musim kehidupan yang dihadapi umat Tuhan, baik suka maupun duka, baik gagal maupun berhasil, kitab Mazmur ini mengajak umat Tuhan untuk tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama isi kitab Mazmur atau Mazmur 150 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di setiap kata Mazmur nomor 150 kita mendapati satu kata yang sering diulang-ulang. Di sana adalah kata puji Tuhan. Jikalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai ayat 5, ada kata pujilah Allah, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia. Bapak Ibu, pemazmur mengingatkan umat Tuhan, mendorong umat Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk puji Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa implikasi atau hubungannya ayat ini bagi kita sekalian? Apa hubungannya Mazmur 150 ini bagi kita hari ini Bapak Ibu? Setidaknya saya ingin berbagi bagi kita sekalian. Implikasi dari Mazmur 150 ini adalah Bapak Ibu bahwa pemazmur mengajak umat Tuhan untuk tetap dan tidak berhenti-berhentinya memuji nama Tuhan. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan fokus pada kebesaran Tuhan atau keperkasaan Tuhan serta percaya bahwa Tuhan melampaui segala persoalan hidup yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Itulah alasannya mengapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus selalu bersyukur karena ada Allah yang melampaui segala pergumulan hidup mereka. Ada Allah yang besar, Allah yang perkasa di tengah-tengah hidup umat Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian atau kita pelajari bersama-sama. Mengapa anak-anak Tuhan di segala musim kehidupan mereka harus berkata, puji Tuhan atau terpujilah Tuhan, haleluya. Mengapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan di segala musim kehidupan mereka harus berkata, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, yang pertama adalah kata puji Tuhan mencerminkan sebuah kepercayaan kepada pribadi Allah yang memegang kendali atas segala yang ada. Bapak Ibu, apapun yang ada dalam dunia ini berada dalam genggaman tangan Tuhan. Allah kita yang perkasa, yang besar. Nah mari kita perhatikan di ayat 1 sampai yang kedua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 150, pemazmur menjelaskan tentang siapa Allah yang kita sembah. Dan Allah yang kita sembah digambarkan di ayat 1 dan 2, dialah Allah yang bertahta di tempat yang kudus dan di atas cakrawala. Nah Bapak Ibu, kedudukan Allah ini, posisi Allah ini tentu menjelaskan sesuatu yang unik tentang pribadi Allah. Yaitu apa? Keagungan dan kekudusan Allah, serta keperkasaan dan kebesaran Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang berdaulat dan mengendalikan segala sesuatu, segala ciptaannya. Allah yang bersemayam dalam kemuliaan dan kebesarannya.
Nah Bapak Ibu, karena itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah implikasinya bagi kehidupan kita hari ini. Setiap anak Tuhan yang menyadari kebesaran, keperkasaan Tuhan akan tetap memuji nama Tuhan dalam segala musim kehidupan mereka. Baik gagal, baik berhasil, baik berkelimpahan, berkekurangan. Anak-anak Tuhan percaya bahwa setiap musim kehidupan mereka di tangan Tuhan yang penuh keagungan, penuh kebesaran, pribadi Tuhan yang berdaulat menguasai segala sesuatu. Di dalam Dia kita mendapatkan yang namanya ketenangan dan sukacita, pengharapan. Sehingga anak-anak Tuhan bisa berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapa? Karena ada pribadi Tuhan yang perkasa dan yang besar itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 150 ini di ayat 3 sampai yang kelima kita akan mendapati sesuatu gambaran yang besar juga. Kata puji Tuhan merupakan, yang kedua kata puji Tuhan juga merupakan pernyataan iman. Bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Dia dan hanya Dia saja yang layak menerima penghormatan dan keagungan, kemuliaan dan kebesaran. Nah ayat 3 sampai yang kelima, pemazmur ini mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan beragam alat musik. Jikalau saudara perhatikan ada banyak alat musik yang disebutkan di sana. Dan alat-alat musik ini merupakan simbolik dari sebuah keagungan, kebesaran dan sukacita di dalam Tuhan. Ketika mereka memainkan alat-alat musik ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mereka memainkan itu karena ada satu respon kepada Tuhan yang penuh keagungan, kebesaran. Dan Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat kemuliaan. Sehingga mereka melakukan itu semua dengan sukacita dan memberikan atau menyajikan atau menyimpulkan sesuatu yang besar. Nah Bapak Ibu, melalui ayat ini pemazmur mendorong umat Tuhan. Untuk apa? Mari kita tidak lupa terus beribadah kepada Tuhan. Pemazmur mendorong umat Tuhan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan rasa syukur mereka, pujian mereka kepada Tuhan saja. Tuhan, Dia yang layak menerima segala hormat dan pujian. Karena tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta di atas, Allah yang bertahta dalam kemuliaan dan kebesarannya. Nah Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang seperti itu. Itulah sebabnya kita terus didorong, kita terus diajak. Untuk apa? Untuk menyadari Dia Tuhan yang ada, yang hadir. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk terus berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, aplikasinya bagi kita hari ini apa? Poin yang kedua aplikasinya bagi kita adalah di tengah segala tantangan zaman ini yang tidak mudah. Ada situasi-situasi sulit, ada situasi-situasi yang menghambat kita tidak bisa beribadah dengan baik dan sebagainya, harus beribadah online dan sebagainya, kondisi-kondisi yang mungkin menantang kita untuk kita kadang-kadang bisa datang ke gereja atau tidak dan seterusnya. Kadang membuat kita bisa kendor untuk beribadah. Firman Tuhan menyapa kita, jikalau Allah kita hidup, Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang besar. Allah yang mengatur segala sesuatu berdaulat. Dan itu landasan bagi kita beribadah dan mengucap syukur kepadanya Bapak Ibu. Maka pemazmur ingin mengingatkan kita, jangan kita kendor untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Dia, Allah yang hidup. Mari kita datang menyembah, memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Seperti mereka yang memainkan alat-alat musik ini, yang menyadari Tuhan layak ditinggikan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kesadaran ini akan membuat kita memiliki sukacita yang besar. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang layak menerima segala pujian dari umatnya. Nah, memasuki di tahun 2022 ke depan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Bukan soal penampilan ibadahnya saja yang diperhatikan. Tetapi sikap dan motif kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan? Ataukah justru kita ingin mencuri kemuliaannya? Ini motif, ini sikap memuji memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini di tahun 2021? Jikalau kita mengalami kesulitan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jikalau ada begitu hambatan-hambatan tantangan, mari kita berkomitmen bersama.
Dia Tuhan yang layak menerima kemuliaan pujian dari umatnya. Di tahun 2022, mari kita perbaiki cara ibadah kita, sikap ibadah kita, motif ibadah kita. Dan kita mau tunjukkan, Dia Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, penuh kemuliaan, layak menerima pujian. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata puji Tuhan merupakan pernyataan iman bahwa kita eksis, kita ada bagi kemuliaan Tuhan. Dan menceritakan kebesarannya. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, pemazmur mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu di sana dikatakan panggilan untuk semua yang hidup, semua yang bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, termasuk umat Tuhan. Maka kita belajar di sini bahwa kata puji Tuhan, ketika kita mengatakan kata puji Tuhan, kita diingatkan bahwa hidup kita ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pemazmur mengingatkan bahwa kita memang diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ini implikasinya apa? Implikasinya adalah kita sesungguhnya hanya dapat menemukan arti dan sukacita bagi hidup kita ketika kita memuliakan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Tanpa kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh sukacita, arti, dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, itulah sebabnya banyak orang yang kemudian mengejar kefanaan di dunia ini. Mengejar banyak hal properti di dunia ini. Kenapa tidak pernah merasakan satu sukacita yang besar, puas di dalamnya? Karena semua itu sementara. Karena kita tidak diciptakan untuk itu Bapak Ibu. Tetapi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita hidup bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup selaras dengan desain Tuhan. Yaitu untuk kemuliaannya. Disitulah kita mendapatkan yang namanya sukacita. Dan kita mendapatkan arti, meaning, tujuan hidup kita. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka memasuki tahun 2022 ke depan ini. Mari kita hidup bagi Tuhan dan memuliakan Dia. Jangan lagi kita hidup bagi diri kita sendiri, mengejar kesenangan dunia yang membuat kita tidak pernah puas, mengalami sukacita sejati. Tetapi mari kita belajar hidup menyukakan hati Tuhan, hidup bagi Dia. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mulailah dari perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang sederhana yaitu belajar firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Mungkin menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mungkin kita juga bisa rajin beribadah. Menjaga kekudusan. Berbagi kasih dan mungkin lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang membuat kita kemudian merefleksikan akan kebesaran dan kasih Tuhan bagi banyak orang. Intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pakailah hidup saudara untuk kebesaran nama Tuhan. Pakailah hidup saudara bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan hidup bagi dosa, jangan hidup bagi mencintai dunia ini, kesenangan duniawi, tetapi temukan kepuasan kita di dalam kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ingatlah, kita diciptakan untuk Dia. Karena itu mari di tahun 2022, kita mau hidup bagi Dia. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan mari kita ceritakan kebesarannya bagi banyak orang. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan melihat kehidupan kita, mereka mengenal Tuhan. Dengan melihat apa yang kita kerjakan, mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari saya ajak kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, di akhir minggu ini, di tahun ini ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau Tuhan menyertai kami.
ketika kami flashback ke belakang, ketika kami merenungkan kembali perjalanan hidup kami di belakang, ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada sukacita, ada duka cita, ada kehilangan, ada mendapat, tetapi juga banyak hal dinamika kehidupan kami yang kami harus hadapi. Tetapi di tengah semuanya itu Tuhan, seperti pemazmur katakan, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan berkata, puji Tuhan. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas, Allah yang bertahta di atas cakrawala, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kami didorong, diajak untuk memuliakan Engkau, karena itulah dasar bagi kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau layak menerima segala hormat dan pujian, karena Engkau Tuhan Allah yang bertahta, yang maha besar, yang mulia, yang perkasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang setia, yang terus menuntun kami sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu kami patut bersyukur dan berkata, puji Tuhan. Tuhan, untuk memasuki tahun 2022 ke depan, kiranya Engkau juga tolong kami. Bahwa kami menghayati sekali lagi, bahwa Engkau Tuhan yang sama. Tuhan yang menyertai kami, menuntun kami, menyatakan kebesaran-Mu, kasih-Mu bagi kami, dan biarlah hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau di tahun 2021 ini kami gagal beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami gagal menjalani kehidupan iman Kristen kami sebagai murid Tuhan, Tuhan kiranya di tahun 2022 kami boleh hidup bagi Tuhan. Karena kami dirancang, didesain untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami umat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami tidak menggunakan waktu yang sia-sia. Kami tidak menggunakan hidup ini dengan sia-sia. Kami boleh menggunakan waktu dengan baik. Karena kami tahu waktu terus berjalan. Dan kami tidak tahu kapan kami harus berpulang menghadap Tuhan. Atau bagaimana kami memakai kesempatan hidup ini dengan baik dan seterusnya. Tuhan kiranya kami boleh sungguh-sungguh memakai waktu dengan baik. Memakai hidup dengan baik. Dan semua untuk kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Dan mari saat ini kita meresponinya dengan memberikan persembahan dan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening BCA gereja masing-masing.
kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 tidak pernah habis dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur memuji Tuhan. Haleluya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah surut satu detik pun. Firman Tuhan selalu menopang hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya. Dan kami selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pada saat ini bila Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh melayani, boleh bekerja, boleh memberikan uang kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan. Dan kami pada hari ini sudah memberikan dengan rasa sukacita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan uang kami. Tuhan kiranya juga menerima persembahan hidup kami yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi, kami landaskan doa ucapan syukur persembahan ini. Amin. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, Natal sudah selesai. Tetapi pekerjaan kita, pelayanan kita tidak selesai di Natal saja. Paduan suara dari pengurus Gloria Virtual Choir akan memuji Tuhan. The Work of Christmas. Meskipun Natal sudah selesai, tetapi mari kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. When the songs of the angels is still, when the stars in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back
When the songs of the angels is still, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flock, the work of Christmas begins. Jemaat sekalian, ibadah pada hari ini telah selesai. Mari kita menutup tahun 2021 dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.